Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin, pemirsa guru agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah dengan keberkahan karamah guru agung kita pada manaqib online internasional Ba'da Subuh, Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak Ki Haji Anang As'ari, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Profesor K. Yusuf Bandi. Bunda Haya sebagai pendiri Manaqib Online Internasional, para kiai, para asatidz, para petugas manaqib, para ikhwan akhwat di mana saja berada, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, semuanya yang senantiasa selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan rezeki yang halal, yang berkah, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dikabulkan segala doa, dipenuhi segala hajat dunia dan akhirat, yang sakit diangkat penyakitnya, yang usaha dimajukan usahanya, yang bekerja dimudahkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal yang memiliki 9 huruf, yaitu huruf Ra, huruf Ba, huruf Ya, huruf Ain, huruf Alif yang pertama, huruf Lam yang pertama, huruf Alif, huruf Alif yang kedua, huruf Wawu, huruf Lam kedua. Kemarin sedikit kita telah membahas huruf Ra pada bulan ini. Dan sekarang adalah huruf yang kedua, yaitu huruf Ba. Wa amal ba'u fi hadha syahr al-basirah. Huruf Ba yang dituliskan oleh guru agung kita pada kitab Adus Syuhur dan Rabiul Awal, yaitu dinamakan Basirah, mata hati atau pandangan batin, penglihatan batin. Basirah merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk kita semua. Karena meskipun kita memiliki basar, penglihatan zahir yang tajam atau normal, tidak memakai alat bantu, bila kita tidak memiliki basirah, maka kita tidak akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi, manfaat basirah ini adalah untuk membedakan antara yang hak dan yang batil sesungguhnya. Terutama pada zaman sekarang, saat ini, zaman fitnah. Banyak yang ditutup-tutupi. Sehingga yang benar tampak salah, yang salah tampak benar. Orang benar dicela oleh orang bodoh. Orang bodoh tidak mengakui kebodohannya pada saat ini zaman fitnah. Al-basiratu wahya kuwatul qalbi munawwaratun binuril qudsi. Basirah itu kekuatan hati.
kekuatan kolbu yang bersinar dengan cahaya kudus, cahaya Allah yang menerangi kalbu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, basirah itu memancarkan ma'rifat dan menumbuhkan firasat. Di basirah itu memancarkan ma'rifat dan menumbuhkan firasat. Artinya, basirah memancarkan sumber-sumber cahaya ma'rifatullah dari hati yang digelontorkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu, sehingga orang yang memiliki basirah yara biha haqaiqal asya wa bawatinha. Dia bisa melihat, dia bisa memahami hakikat sesuatu, baik dari luarnya maupun dari dalamnya. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang dia lihat, bagaimana pelajaran-pelajaran yang dia lihat. Dia bukan melihat luarnya saja, tapi dia perhatikan, dia mendapatkan, dia memahaminya sampai hal-hal yang terdalam sekalipun. Orang yang memiliki basirah dapat melihat hakikat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berupa syariat saja, melainkan sampai kepada tingkat makrifat. Orang yang makrifat sudah pasti akan menjalankan syariat, patuh terhadap undang-undang dan aturan-aturan agama yang disampaikan oleh Allah melalui lisan suci utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Orang yang memiliki basirah akan menerima ajaran gurunya. Bukan hanya dia melihat ajaran gurunya dari luar, tetapi dia memandang ajaran gurunya sampai ke dalam. Basirah akan menumbuhkan firasat yang benar dan tepat dengan cahaya Allah. Binuril Qudsi. Apabila diiringi dengan terbukanya hijab, melalui hidayah Allah, maka para hukama mengistilahkannya dengan al-quwatul qudusiyah, kekuatan yang suci. Ini. Jadi ucapan guru bagi murid-murid yang basirahnya telah dihidupkan, ya, maka akan bisa menerima setiap apa yang diucapkan oleh gurunya, bukan hanya lahirnya saja, tetapi sampai ke batin. Kemarin kita telah mengalami, bagi yang belum sampai manakib Ketuguk Monas, maka diperintahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ini bukan hanya sekedar kembali kepada tempat masing-masing. Mungkin ketika basirah seorang murid, ada yang menerimanya dengan penyesalan, ada yang menerimanya dengan kebahagiaan. Murid yang menerima dengan kebahagiaan, itu kena murid yang memiliki basirah, penglihatan mata batin. Dikatakan oleh guru agung kita, niatul mu'min khairu min amalihi. Berniat untuk manakib Ketuguk Monas, walaupun tidak sampai, sesungguhnya niatnya telah sampai Ketuguk Monas.
Dari niat itulah seseorang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Apa tujuannya dia manakib, maka sesungguhnya dia telah mendapatkannya. Tidak kurang dan tidak ada yang dikurangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itaku firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah azza wajalla." Khawatirlah kamu, takutilah kamu terhadap firasatnya orang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ini paham dengan perintah guru agung. Diperintahkan balik ke tempat masing-masing. Karena Abah melihat sesuatu, bukan hanya luarnya saja. Bukan dikhawatirkan dengan keadaan Jakarta. Bukan itu saja pada hakikatnya. Tapi lebih luas dari itu. Bukan hanya dikhawatirkan orang yang masuk ke Jakarta tidak bisa keluar karena adanya kerusuhan atau demo-demo saja. Tapi lebih jauh dari itu semua. Allah berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin anna wa manit taba'an." Katakan Muhammad, inilah jalan agama dan jalannya orang-orang yang mengikuti. Jalan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Dan maksud ayat ini, Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, untuk mengajak umat ke jalan beliau, yaitu bersaksi untuk tidak menyekutukan Allah. Untuk para sahabat, untuk para ulama, untuk para ulama sebagai pewaris beliau, wa man taba'ani, orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama mengajak agar supaya umat tidak menyekutukan Allah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi-nabi terdahulu, para pewaris nabi-nabi yang ada sekarang, mengajak umat untuk jalan, memilih jalannya Rasulullah, memilih jalannya para nabi-nabi Allah, yaitu untuk bersaksi, untuk tidak menyekutukan Allah, yaitu berbaiat, talqin, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hujah yang nyata, dengan keyakinan, dengan ilmu dan petunjuk. Basirah itu akan terbuka pada hati orang yang telah ditalkin. Basirah itu akan terbuka pada hati orang yang telah berbaiat mengikuti jalan Rasulullah dan jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu orang yang mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah sebagai alat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Karena terbukanya basirah itu bukan dengan ilmu yang luas. Banyak orang yang berilmu luas,
Banyak orang yang memiliki titel kitab-kitab yang bertumpuk. Tetapi basirohnya itu tidak terbuka. Basirohnya masih tetap meram. Tidak melihat hal-hal sesuatu sampai ke dalamnya. Yang dia lihat hanya luarnya saja. Hanya kulitnya saja. Terjadinya peristiwa ini, dia lihat hanya kejadian luar saja. Mungkin banyak yang menjadikan kejadian ini sebagai bentuk kekecewaan rakyat kepada pemimpin. Kekecewaan rakyat kepada wakil-wakilnya. Kekecewaan rakyat kepada sesuatu aspirasi dia yang tidak sampai kepada orang yang dipercayai. Bagi orang yang memiliki basirah, tentunya hal ini lebih dalam lagi. Ada yang menyikapi ini adalah teguran Allah kepada kita semua. Karena setiap kejadian apapun yang terjadi pada diri kita adalah karena diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau orang awam, bagi orang-orang awam yang tidak memiliki basirah, yang tidak tajam, mesti mencari dan melalui orang yang memiliki basirah, memiliki mata hati yang selalu terbuka lebar, agar supaya memiliki basirah. Ini yang mesti dilakukan oleh kita yang tidak memiliki pandangan basirah atau belum memiliki pandangan basirah. Jadi kita harus selalu mengikuti guru yang telah memiliki mata hati yang telah terbuka lebar. Di basirah tersebut menjadi bersinar dengan cahaya Al-Qudsi. Sedangkan cahaya Al-Qudsi yang kita miliki adalah guru mulia, guru agung, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghafur Masdul sebagai guru kita, mata hati kita. Sebagai sumber cahaya Al-Qudsi, Allah yang maha tinggi, yang selalu menyala dari sebuah pohon zaitun yang penuh berkah, yang keberadaannya tidak di sebelah timur ataupun tidak sebelah barat, ya, sebelah utara ataupun sebelah selatan, tapi yang selalu berada di dalam kalbu kita. Demikian. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.